selamat pagi. Perkenalkan nama saya Vina Apriliani, mahasiswa bimbingan dan konseling kelas 6B NPM 191110046. Nah, dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebagai komunikator, di mana pemimpin harus memiliki komunikasi yang efektif, dan komunikasi yang efektif itulah yang menurut Jennifer M. 2006 mendefinisikan bahwa komunikasi adalah membagi informasi antara dua orang atau lebih atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan, pemimpin harus memiliki 5 gaya. Yang pertama itu ada gaya controlling. Gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atau organisasi atau perusahaan. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan mencenderungkan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Komunikasi yang terjalin dalam gaya komunikasi ini adalah komunikasi satu arah yang berasal dari atasan ke bawahan. Komunikasi satu arah ini dilakukan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk melakukan tugas sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, ada gaya equalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka, yang berarti setiap anggota organisasi atau perusahaan berhak mengemukakan pendapatnya. Pemimpin akan memberikan ruang bagi bawahannya untuk memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan. Komunikasi berjalan santai dan tanpa intimidasi. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik sebagai timbul keterbukaan antara atasan dan bawahannya maupun antar bawahan ke atasannya. Pemimpin mampu membangun komunikasi baik formal maupun non-formal dengan anggota dari organisasi yang nantinya membuka kesempatan bagi tiap anggota untuk bertukar informasi dan gagasannya. Yang ketiga, ada gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah, penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi dalam perusahaan. Pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan, penjadwalan kerja, aturan kerja, prosedur kerja dalam organisasi. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan bila dijalankan dengan benar. Kemudian yang keempat, ada gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya pelaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Dalam gaya ini, baik pemimpin dan bawahan sadar betul bahwa lingkungan organisasi atau perusahaan mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bertujuan untuk merangsang pegawai untuk bekerja lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Yang kelima ada relinquishing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Pemimpin bersedia menurunkan keinginannya dalam memberi perintah dan mengatur karyawannya.
Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bisa efektif jika pemimpin bekerja dalam organisasi atau perusahaan yang berisi orang-orang yang sudah berpengalaman, berpengetahuan luas, dan mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Kelima gaya komunikasi ini merupakan gaya komunikasi yang efektif bagi seorang pemimpin. Nah, bagaimana jika pemimpin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Apakah perusahaan tersebut akan berjalan dengan lancar atau sebaliknya? Jawabannya adalah sebaliknya. Karena apa? Karena pemimpin yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang efektif ini cenderung akan sulit berkomunikasi dengan orang sekitarnya, baik itu internal dalam sebuah perusahaan ataupun eksternal. Nah, komunikasi yang berantakan itu akan merusak hubungan antara pemimpin dengan bawahannya. Konsekuensi terberatnya, pemimpin akan ditinggalkan oleh bawahannya. Dan konsekuensi terberat keduanya juga, perusahaan itu tidak dapat berkembang. Karena apa? Karena pemimpin tersebut tidak mau memperluas networkingnya sendiri. Seperti itu ya. Ada 3 macam-macam hambatan yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada hambatan komunikasi teknis. Hambatan teknis ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis yang menimbulkan hambatan pada arus komunikasi, sehingga komunikasi yang dibangun menjadi tidak efektif dan efisien, bahkan jika terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Hambatan komunikasi yang bersifat teknis ini mencakup ketersediaan fasilitas komunikasi, peralatan teknologi, dan jaringan yang dibutuhkan. Misalnya itu komunikasi jarak jauh dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Dibutuhkan perangkat yang memadai untuk melakukan komunikasi yang efektif, apalagi untuk pengiriman dokumen maupun gambar-gambar yang dibutuhkan. Selain itu juga keterbatasan dapat terjadi juga jika pengirim maupun penerima informasi belum menguasai penggunaan dari perangkat yang digunakan. Tidak semua orang dapat menggunakan perangkat komunikasi, apalagi perangkat yang menggunakan teknologi canggih. Hal ini dapat menghambat dalam proses penyampaian informasi sehingga sulit untuk membangun komunikasi yang efektif dan efisien antara komunikator dan komunikan. Yang kedua ada hambatan komunikasi semantik. Hambatan komunikasi selanjutnya disebut dengan hambatan semantik. Hambatan komunikasi semantik adalah hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dari pengirim kepada si penerima. Hambatan ini terkait dengan penggunaan bahasa dan pemahaman dari penerimaan informasi yang berbeda dengan maksud dari pengirim informasi, sehingga terjadi miscommunication. Hambatan semantik ini contohnya antara lain perintah dari atasan untuk menyiapkan pesanan pelanggan lebih cepat. Jika tidak ada standar komunikasi maupun SOP yang jelas di perusahaan, karyawan dapat mengartikan bahwa yang terpenting adalah pesanan bisa cepat dikirim dengan mengabaikan standar kualitas produk. Itu misalnya ya, contohnya saja. Yang ketiga adalah hambatan komunikasi manusiawi. Hambatan komunikasi manusiawi adalah hambatan yang bersifat manusiawi. Ya, tentu saja bersifat manusiawi ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki latar belakang, usia, pendidikan, dan pengalaman masing-masing. Hal tersebut dapat berpengaruh pada persepsi, pemahaman, serta daya tangkap saat mengirim maupun menerima informasi. Perbedaan generasi juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Selain itu, hambatan komunikasi yang bersifat manusiawi juga mencakup dengan iklim kerja, tekanan, dan rasa aman dari setiap individu di lingkungannya. Tentu saja hal ini berpengaruh pada berkomunikasi baik sebagai pengirim pesan maupun menerima pesan. Contohnya hambatan manusiawi yaitu perbedaan pendapat
tim promosi yang ingin menggunakan media sosial atau brosur yang disebar di keramaian. Mungkin orang yang jarang berinteraksi di media sosial belum mengetahui seberapa efektif melakukan promosi di platform tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari hambat dari komunikasi manusiawi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai komunikasi yang efektif dan komunikasi yang tidak efektif dalam kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya. Saya pribadi, saya Vina Apriliani, meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.